Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mempelajari pembelajaran hari ini terkait kuantum JAS. Hari ini adalah pembelajaran lanjutan dari minggu kemarin, di mana hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memvisualisasi atau mempresentasikan peta berdasarkan titik sentroid. Nah, ini contoh dari titik sentroid yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada web covid19.go.id/peta/sebaran, di mana memvisualisasikan kasus COVID-19 menggunakan titik sentroid. Perbedaannya apa dengan pembelajaran minggu kemarin? Jadi perbedaannya adalah minggu kemarin kita menggunakan titik atau dot, di mana hanya jumlah titik atau dot tersebut menunjukkan jumlah kasus. Misalnya pada DBD berarti dot tersebut adalah misalnya pada Kebayoran Baru ada 11 titik berarti menunjukkan ada 11 kasus. Sedangkan pada titik sentroid masing-masing wilayah hanya ada satu titik. Nah, bagaimana menunjukkan kasusnya besar atau kecil? Jadi semakin besar titik berarti menunjukkan akan semakin banyak kasus yang ada pada wilayah tersebut. Jadi itu perbedaannya antara visualisasi titik saja dengan titik sentroid. Nah, persamaannya sama-sama menggunakan data rasio. Oke, kita langsung praktek. Kita buka Quantum JAS. Nah, sebelumnya kita akan melakukan praktek menggunakan peta Indonesia. Teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu peta Indonesia. Di sini saya sudah mendownload peta SHP Indonesia. Saya sudah ekstrak. Di sini ada provinsi.shp. Jadi di sini adalah peta Indonesia yang per provinsi, yaitu 34 provinsi. Selain itu saya menggunakan data Excel COVID-19 pada 6 Juni 2020, di mana ini saya gunakan karena memang saya nanti akan melakukan join data COVID dengan data peta provinsi. Oke, kita mulai. Pertama adalah tambahkan layer peta terlebih dahulu. Peta provinsi yang sudah kita download. Sini saya mendownloadnya di folder setelah UTS. Di sini saya tambahkan peta provinsi. Kalian saya tambahkan peta data Excel COVID-19 6 Juni 2020. Oke, kita zoom full. Nah, inilah teman-teman, sebelum langkah-langkah, teman-teman tentunya harus membuat data COVID-19 dan mendownload peta Indonesia. Cara downloadnya adalah di sini. Untuk mendownload peta bisa didownload di alamat ini, yaitu www.kompasiana.com. Untuk mendownload data COVID-19 bisa di sini, yaitu covid19.go.id.
19 yang saya gunakan adalah COVID-19 6 Juni 2020. Nah, teman-teman, di sini kita buka covid19.go.id, di mana teman-teman harus melihat data satu persatu. Di sini saya misalnya Maluku saja. Di sini terdapat kasus 633 jumlah kasus positif. Berarti yang diinput pada Excel adalah 633 kasus. Oke, ini ya tampilan jendela covid19.go.id. Nah, jadi tadi saya sudah mendata satu persatu provinsi di mana saya sudah memasukkan pada Excel. Itu di sini ada COVID-19. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman di sini open attribute table. Kita lihat lihat petanya. Di sini belum ada COVID-19. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman melakukan menambahkan file baru. Jadi bisa kita tambahkan file baru di sini. Lalu tuliskan COVID-19. Lalu oke. Nah, di sini akan satu persatu teman-teman tambahkan. Nah, cara kedua adalah dengan join. Jadi saya memilih cara yang kedua, yaitu join, agar lebih mudah. Caranya adalah kita urutkan dulu berdasarkan kode, lalu kita save. Nah, jangan lupa ini semuanya dituliskan pada Excel. Itu ada name 1, kode. Jadi kodenya sesuai. Itu dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai yang 34. Oke, saya save. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan Excel yang menggunakan kode yang sama. Jadi kita bisa melakukan langkah join. Klik join, lalu tambahkan atau add new join. Di sini yang diambil adalah peta provinsi. Join field-nya adalah kode. Di sini juga kode. Join field-nya yang diambil adalah kode. Lalu custom-nya diaktifkan. Klik close. Oke. Apply. Oke, kita lihat peta kita open attribute table. Ternyata belum tergabung. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi yang diklik adalah petanya ya. Tadi saya kliknya Excel, jadi COVID-19-nya tidak ada. Jadi kita klik pada peta, yaitu klik kanan, yaitu properties. Ini new field, new join. Di sini yang dipilih adalah COVID Excel yang tadi. Di sini kita join dengan kode. Terus join field-nya diambil adalah kode, nggak usah ya. Jadi yang diambil adalah COVID-19 saja. Oke. Kita klik OK. Kita open attribute table. Mohon maaf, saya keluarkan dulu saja. Data Excel-nya. Kita ambil yang baru.
sini ada COVID-19. Oke, klik kanan, properties, new, terus COVID, kode, Junfil-nya COVID-19, custom. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil kita join data COVID-19. Jadi tadi ada dua cara, boleh teman-teman menambahkan satu persatu atau join dengan data Excel. Oke, ini kita save. Nah, jadi tadi ya cara melihat sebaran kasusnya adalah pada halaman web ini covid19.go.id. Misalnya di sini adalah Maluku yaitu 633 kasus. Ini data 22 Juni. Sedangkan yang saya gunakan pada pelatihan ini adalah data 6 Juni 2020. Oke, langkahnya bagaimana? Setelah data join sudah ada, maksudnya data COVID-19 sudah ada pada peta yang akan kita buat titik Centroid, kita dapat mengklik menu vektor. Di sini yang diambil adalah Geometry Tools, lalu pilih Centroid. Kita geser ke samping. Di sini ada titik 3, kita pilih, terus Save to File. Di sini kita klik titik Centroid Indonesia. Jadi ini maksudnya adalah tempat penyimpanan kita. Oke, nah untuk input layernya tetap yaitu provinsi atau peta provinsi. Jadi nanti jika peta provinsinya belum terdetek, teman-teman bisa memilih di sini yaitu peta provinsi. Oke, kita run. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah selesai, kita close. Nah, teman-teman di sini terlihat sudah ada titik Centroid. Kita bisa mengganti warnanya menjadi merah. Properties. Pada simbologi diganti menjadi merah. Oke. Nah, titik Centroid kita sudah berhasil ditambahkan pada peta Provinsi Indonesia. Nah, sini teman-teman perlu melakukan editing terlebih dahulu untuk titik Centroid, di mana tadi kita menunjukkan bahwa titik Centroid adalah satu titik per satu wilayah. Di sini berarti satu titik per satu provinsi. Nah, di sini terlihat ada titik yang melenceng atau tidak sesuai dengan provinsinya. Kita bisa edit terlebih dahulu dengan klik toggle editing, lalu pilih vertex tool, lalu kita bisa melakukan drag titik Centroid menuju provinsinya. Ini jadi kita bisa geser sesuai dengan provinsinya, jadi di tengah-tengah, tidak melenceng. Oke, di sini ada yang melenceng lagi. Nah, jadi nanti teman-teman sesuaikan, save. Jadi jika
letaknya sudah sesuai, kita bisa save. Cara melihat letaknya sesuai atau tidak, kita bisa memperbesar peta lalu melihat apakah sudah sesuai. Ini saya rasa sudah sesuai ya. Ini ada satu lagi yang belum. Kita aktifkan lagi toggle editing. Lalu kita klik, lalu kita tarik ke sini. Oke, save. Oke teman-teman, sudah kita rapikan. Nah, bagaimana cara kita memvisualisasikan titik sentroid tersebut sesuai dengan COVID-19 atau jumlah COVID-19? Caranya di sini adalah klik sentroid, layar sentroid, klik properties. Lalu yang diambil di sini adalah graduate karena datanya adalah rasio. Jadi kita pilih graduate. Pada value kita ambil COVID-19. Lalu pada metode kita ambil bukan color tetapi size. Jadi sesuai dengan ukuran. Klasifikasinya sesuai. Jadi saya di sini ingin membuat 10 saja klasifikasinya atau 5 boleh. Jadi ini sudah secara otomatis. Oke, saya ikuti saja yang di komputer. Lalu kita apply. Nah, teman-teman terlihat di sini bahwa semakin besar titik sentroidnya itu akan menunjukkan semakin besar kasus yang ada pada provinsi tersebut. Kita lihat di sini adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di sini ada Kalimantan yang memiliki titik sentroid yang terbesar. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita hanya untuk memperjelas kita bisa merubah warna peta menjadi putih. Jadi maksudnya tidak akan lebih memudahkan titiknya terlihat. Nah, seperti ini contohnya. Atau kita ingin merubah titik sentroidnya. Warna titik sentroid, kita bisa properties lagi. Ini warna tetap merah, lalu kita bisa di sini bisa mengganti warna dari titik sentroid. Jadi tetap merah saja ya. Jadi untuk menunjukkan kasus. Atau mau mengganti menjadi 10 kelompok. Klasifikasi maksudnya. Kita bisa rubah menjadi 10. Sini lebih terlihat perbedaannya. Oke, itulah cara membuat titik sentroid pada peta Indonesia. Nah, untuk mempermudah lagi, kita bisa menambahkan ini ya, kategori atau klasifikasi nominal, yaitu bisa kombinasi antara data titik sentroid dengan klasifikasi nominal. Yang kita ambil adalah berdasarkan NEM 1 yaitu provinsi. Kita ambil ya tetap seperti itu. Lalu random color. Klasifikasi berarti ada 34 klasifikasi. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Boleh kita tambahkan labelnya. Tapi lebih baik sih tadi ya putih, jadi bisa menunjukkan titik sentroidnya. Lalu kita tambahkan lagi label berdasarkan single label saja.
Lalu yang diambil adalah name 1 yaitu provinsi. Kita klik apply. Oke, sedikit lemot QG saya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman itulah cara menambahkan titik sentroid pada peta Indonesia sesuai dengan kasus COVID-19. Di sini sudah ada ya. Jadi nanti tinggal mempercantik. Jadi baiknya sih. Jadi untuk titik sentroid di sini kelebihannya juga bisa mengkombinasi antara rasio dengan rasio ataupun klasifikasi data nominal dengan rasio. Oke, di sini kita jadikan lagi single saja berwarna putih agar lebih terlihat. Nah, nanti teman-teman yang dikumpulkan adalah hasil screenshotan saja. Karena saya takutnya ini juga hilang. Jadi kemarin kita sudah buka kembali hasil minggu lalu, ternyata saya lihat itu hilang. Jadi teman-teman nanti jika sudah melakukan titik sentroid Indonesia data COVID-19. Jadi untuk data COVID-19-nya teman-teman menyesuaikan dengan data yang terbaru yang ada pada web. Itu tadi saya lihat adalah 22 Juni. Jadi nanti disesuaikan saja data yang teman-teman lihat pada saat web yang terbaru. Sebenarnya kita juga bisa melakukan titik sentroid menggunakan peta Jaksel ataupun peta yang di-download masing-masing. Contohnya, jadi syaratnya adalah hanya ada data rasio pada peta tersebut. Misalnya di sini saya ingin mengklasifikasikan titik sentroid menggunakan data BCG. Nah, di sini kita langsung saja klik vektor, geometric tool, centroid, lalu kita di sini simpan file C centroid Jaksel. Di sini save tipenya adalah .shp, kita save, kita run. Oke, sepertinya QG saya sudah lemot. Nah, di sini sudah ada titik sentroid dari Jakarta Selatan. Oke, kita klik sentroid pada sentroid yang baru, klik properties, lalu kita pilih graduate lagi karena kita menggunakan data rasio. Di sini yang diambil adalah value-nya saya ingin BCG. Terus metodenya kita ganti size. Klasifikasinya kemarin BCG adalah 3 saja. Nih ya, kemarin kita klasifikasinya 3.
maaf, cancel. Kemarin ada 3, yaitu kecil dari 80%, 80 sampai 95%, dan besar dari 95%. Oke, di sini kita ganti boleh. Itu di sini 80. Sini 80 sampai 95. Di sini besar dari 95. Oke, sudah selesai. Kita klik OK. Nah, jadi sudah terlihat juga titik sentral dari masing-masing kelurahan, di mana jika semakin besar itu sentralnya akan semakin menunjukkan jumlah kasus yang banyak. Oke teman-teman, inilah pembelajaran hari ini. Jadi bisa dipraktekkan pada peta Jaksel, peta yang di-download maupun peta yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita bisa menuliskan sesuai dengan ini ya, yang ada pada covid19.go.id. Oke, saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah cukup untuk peta Indonesia saja. Mohon maaf, tugasnya adalah peta Indonesia saja karena memang data COVID-nya adalah data COVID Indonesia. Oke, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.